Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 8 subtema 1 pembelajaran 5. Anak-anak hebat, coba kalian perhatikan pada gambar. Gambar tersebut merupakan keluarga besar Beni yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kalian pulau Sumatera itu? Coba kalian perhatikan peta pulau Sumatera tersebut. Keluarga besar Beni berasal dari Medan yang letaknya di sini. Kemudian, paman Beni merantau ke daerah Jambi. Jambi dan Medan merupakan satu pulau, yaitu Pulau Sumatera. Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kalian telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang, mari kita pelajari keragaman sikap individu. Apa saja sifat individu yang telah kalian ketahui? Sekarang amatilah gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama, gambar apakah itu? Ya, tepat sekali. Gambar tersebut menunjukkan ada seorang anak sedang menyapu. Berdasarkan gambar tersebut, anak pada gambar bersifat rajin. Sifat tersebut terlihat dari gambar seorang anak yang sedang menyapu rumah. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua merupakan sifat kurang bertanggung jawab. Mengapa? Karena terlihat dari gambar ada seorang anak yang seusai belajar peralatan sekolahnya belum dibereskan, tetapi langsung menonton televisi. Kemudian gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga mencerminkan sifat pemarah. Yang ditunjukkan dari gambar kakak yang sedang memarahi adiknya karena mainannya menjadi rusak. Gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini mencerminkan sifat peduli. Karena gambar tersebut menunjukkan seorang anak perempuan yang sedang menolong anak lain yang jatuh dari sepeda. Selanjutnya adalah gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir ini mencerminkan sifat jujur. Tampak dalam gambar ada seorang anak yang mengembalikan uang seorang ibu yang kemungkinan telah terjatuh.
Benny senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Benny sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Tahukah kalian tentang cerita tersebut? Nah, sekarang mari kita membaca bacaan yang berjudul Kisah Putri Tangguh. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpleset. "Aduh!" teriak Putri Tangguh. "Hati-hati, Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin," kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. "Gara-gara hujan, jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi," gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun berkata, "Apa yang sedang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguh. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan," nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya, bahkan Putri Tangguh membantahnya. "Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi?" kata Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. "Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya," kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya,
"Ada apa suamiku?" tanya Putri Tangguh dengan cemas. "Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang," jerit Putri Tangguh. "Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning," hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya, Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. "Hai Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kau telah menghina kami, kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makanmu," kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. "Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku," kata Putri Tangguh sambil menangis. "Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan barulah kalian dapat memanen kami kembali," jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Anak-anak hebat, dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut tokoh protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh bersifat jahat disebut tokoh antagonis. Tahukah kalian siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut? Sekarang tugas untuk kalian, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang berjudul Kisah Putri Tangguh. Kalian bisa membacanya kembali cerita Kisah Putri Tangguh yang ada di buku tema kalian. Soal yang pertama, apa jenis cerita fiksi yang berjudul Kisah Putri Tangguh? Yang kedua, siapa tokoh dalam cerita yang berjudul Kisah Putri Tangguh? Yang ketiga, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut? Yang keempat, siapa tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Jelaskan alasan kalian. Dan soal yang kelima, siapakah tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Jelaskan juga alasan kalian. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak hebat.
Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.